Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Diperbolehkannya mubasyarah ketika saum harus dengan sangat hati-hati, jangan sampai kemudian terjerumus pada jima ya, karena syahwat yang terlalu tinggi akibatnya terjerumus pada jima. Mengingat jima ketika saum Ramadan itu termasuk pelanggaran berat, maka dari itu ada kifarat. Tidak hanya qada tapi juga ada kifarat. Kifaratnya juga sangat berat. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya mengutip hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seseorang yang datang lalu berkata, "Halaktu ya Rasulullah, aku binasa wahai Rasulullah." Rasul bertanya, kenapa kamu binasa? Ia mengatakan, waqa'tu ala imraati wa ana shaimun. Saya tidur dengan istri saya, bersetubuh dengan istri saya padahal saya sedang saum. Maka Nabi langsung bertanya, fahal tajidu ma tu'tiqu raqabah? Kamu punya uang buat membebaskan hamba sahaya? La, tidak. Ia menjawab tidak. Kemudian Nabi bertanya lagi, fahal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain? Kamu mampu tidak saum 2 bulan berturut-turut? Dia pun menjawab tidak. Jangankan 2 bulan, nih 1 bulan saja batal ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, fahal tajidu it'am sittina miskinan? Kamu punya makanan tidak untuk diberikan kepada 60 miskin? Dia pun menjawab tidak. Lalu Nabi menunggu sejenak sampai ada yang datang menyetorkan sodakoh. Dalam riwayat Abu Dawud disebut 15 sok ya, 15 sok itu kurang lebih 37,5 kg kalau beras, sekitar 1,5 karung kalau 1 karungnya 25 kg. Lalu kata Nabi, ambillah ini dan sodakohkanlah dengan harta ini, khudha fatasaddaq bih ya. Tapi orang itu balik bertanya kepada Nabi, kepada siapa? Bukankah di antara 2 perbatasan kota Madinah ini tidak ada yang lebih miskin kecuali saya? Nabi SAW pun kemudian tertawa atau tersenyum sampai terlihat gigi serinya ya, karena memang ini orang, kata orang Sunda menurus tunjung, udah miskin nafsunya gede lagi ya. Maka kata Nabi, at'imhu ahlaka, berikan makan untuk keluarga kamu saja. Jadi artinya kifaratnya ini sungguh sangat berat ya. Mulai dari membebaskan hamba sahaya yang pertama, kalau tidak mampu saum 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu maka bersodakoh 60 orang miskin. Dan ketika dia tidak mampu, tidak kemudian gugur, dia harus menunggu sampai dia punya. Buktinya tadi ketika orang tersebut mengatakan saya tidak mampu yang ketiganya, Nabi tidak mengatakan ya sudah kamu bebas, tidak. Tapi Nabi menunggu sodakoh untuk kemudian disodakohkan kepadanya. Ini ibaratnya gorimin, orang yang harus bayar utang ya, dia nanti berhak mendapatkan hak dari zakat dari sodakoh, maka diberi, dan itu untuk melunasi utangnya. Bayangkan ya, 15 sok itu tadi kita sebut 1,5 karung ya, kalau 25 kg beras kali 2 dengan istrinya berarti 3 karung ya. Kalau 1 karungnya saja 300.000 berarti 900.000 dia harus bayar. Lebih baik tahan nafsu daripada harus kifarat 3 karung beras. Jadi ini tidak kemudian gugur karena dia tidak mampu, meski memang karena saat itu tidak ada yang lebih miskin dari dia, maka kemudian jatuhnya kepada dia. Ini juga menunjukkan bahwa
ketentuan membagi 60 ke 60 miskin itu bukan berarti harus ke 60 orang. Buktinya tadi Nabi cukup memberikan kepada dia saja seorang. Jadi intinya memberi makanan seukuran untuk 60 orang dan kemudian diberikannya boleh ke seorang, boleh ke 2 orang, boleh ke 3 orang, atau bagusnya ke 60 orang. Dan ini tentu dikecualikan kalau lupa ya. Mungkinkah ada yang jima lupa? Sangat mungkin. Meski jangan kemudian jadi dalih. Kalau memang tidak lupa karena betul-betul syahwat yang terlalu tinggi, ini berarti hukumnya sama ya, harus melaksanakan kifarat ini. Dan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi juga mengatakan wasum yauman wastaghfirillah. Saum 1 hari sebagai gantinya dan istighfar kepada Allah. Jadi selain bayar kifarat, dia juga harus kodok tetap atas saum yang dia batal tadi. Para ulama jumhur mengatakan ini yang wajib dua-duanya, suami istri. Kalau mazhab Syafi'i hanya suaminya saja, karena Nabi mengatakan suaminya saja. Maka yang paling selamat kita memilih pendapat jumhur. Jadi suami dan istrinya harus membayar. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.